Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKJW Bondowoso mengucapkan selamat datang, selamat berbakti di dalam ibadah Minggu. Sebelum kita melaksanakan ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020, yang perlu kami sampaikan bahwa pada pagi ini kita akan melaksanakan ibadah yang secara khusus akan dilayankan CD, pelayanan peneguhan CD yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Kristianti Retwahyuni. Untuk anak kami, Rafael Andra Abdiasa, anak kami Pratnya Rostu Cahya Kristi, dan Ananda Sevania Dayu Cesario. Kemudian beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan terkait pelaksanaan ibadah akhir tahun, bahwa rangkaian ibadah akhir tahun nanti, Bapak Ibu, pada hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020 nanti akan dilaksanakan Natal Pemuda se-Majelis Daerah Besuki Barat, dan waktunya menyesuaikan karena perayaan Natal Pemuda ini dilaksanakan secara virtual. Kemudian juga pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 akan dilaksanakan ibadah tutup dan buka tahun yang akan dilaksanakan pada pukul 19.00. Ibadah tutup tahun dan buka tahun ini menggunakan aplikasi Zoom yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Kristianti Retwahyuni. Kemudian masih pada hari yang sama, Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 pada pukul 23.30 nanti akan dilaksanakan doa bersama menjelang tahun baru. Itu doa bersama yang akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom yang akan dilakukan oleh Saudari Hanania Agustina. Dan yang terakhir nanti pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 ibadah Minggu dilaksanakan pukul 8.00 dan dilaksanakan secara online yang akan dilayankan oleh Saudari Hanania Agustina. Demikian Bapak Ibu informasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam ibadah kita. Mari kita akan memasuki ibadah dengan kita masing-masing akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 2, "O datanglah Immanuel." Menanti
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita memasuki ibadah Minggu Natal yang pertama ini, yang sekaligus juga akan menjadi kesempatan peneguhan siri untuk anak-anak jemaat hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati. Segala hormat dan pujian kita naikkan bagi Allah yang mencipta kehidupan dengan sungguh amat baik sejak mulanya, dan yang terus memelihara dengan cinta kasih-Nya sampai kekal. Di dalam nama-Nya lah ibadah ini kita alaskan. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, anugerah besar dalam hidup adalah ketika memiliki Sang Kristus. Dan hidup di dalam jalan Kristus adalah jalan yang istimewa. Karena kita mendapatkan harapan dan kepastian lahirnya Sang Mesias yang sudah kita rayakan menjadi anugerah besar. Kemuliaan kiranya hanya ada pada Allah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, karena itu dalam anugerah kasih yang besar itu mari bersama-sama kita melihat kehidupan kita. Sudahkah perjalanan hidup yang kita lalui adalah perjalanan yang senantiasa melahirkan Sang Kristus di dalamnya? Ataukah kita lebih sering jatuh dalam banyak rupa keinginan pribadi ketimbang setia pada Tuhan? Mari bersama-sama dalam ibadah ini kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita, menyesali segala kekeliruan yang kita lakukan. Saya mohon pengampunan dan menyiapkan hati untuk diterangi oleh sabdanya yang menjadi tuntunan kehidupan. Mari bersama-sama kita ungkapkan pengakuan kita, syukur kita kepada Tuhan, dan sebelum menyerahkan diri di hadapannya kita nyanyikan Kidung Jemaat 118 bait pertama dan kedua. Mari bersatu di dalam doa. Di hadapan anugerah-Mu yang besar, kami datang menaikkan syukur atas setiap berkat dan tak henti-hentinya kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan masih diizinkan untuk menikmati kehidupan memasuki minggu-minggu Natal. Anugerah-Mu yang nyata hadir melalui Sang Immanuel yang menyertai dan memelihara setiap langkah kami, membuat kami dimampukan untuk menjalani kehidupan, mengisi hari-hari, menuntaskan tahun 2020 ini dan menyambut datangnya tahun yang baru. Namun di atas semua itu kami sadar Tuhan, bahwa laku hidup yang sudah kami lalui di waktu-waktu yang lalu seringkali membuat kami tidak mampu untuk setia.
Engkau yang senantiasa menepati janji atas umat-Mu, bukan kami sanggup dengan kesungguhan untuk melakukan hal yang sama, namun seringkali godaan dan tantangan hidup membuat kami ingkar akan janji Kami. Karena itu ampuni kami Tuhan, jika melalui laku kehidupan, tindakan kami, bahkan sejak dalam hati dan pikiran kami tidak sungguh-sungguh menampakkan Engkau di sana. Ampuni kami jika melalui rancangan pikiran, tutur kata dan perbuatan kami menyakiti Tuhan melalui laku kami kepada orang-orang di sekitar kami. Perampunan-Mu itu kiranya yang melayakkan kami untuk menerima anugerah. Hari ini kami menyiapkan diri kami untuk kembali Engkau sapa, Engkau kuat, Engkau semangat melalui sabda suci. Berkati kami yang akan bersama-sama membaca, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami yang ada di tempat ibadah ini maupun di rumah kami masing-masing, Tuhan sendiri yang berkenan untuk mengurapi kami, agar jangan kehendak kami sebagai manusia yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang mampu kami nyatakan melalui firman yang hidup dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini sampai akhirnya dalam tangan kudus-Mu, dalam iman dan keyakinan kami, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berfirmanlah atas kami siap mendengarnya. Amin. Kita bersama-sama akan memasuki pembacaan Alkitab. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 22 hingga 40. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung ukur atau 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya sangat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbendaharaan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi mata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dan dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda
dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika ia juga datanglah, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan penuh sukacita mendengar firman, terlebih yang memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah berjanji dalam hidup ini? Hampir tidak ada. Anak-anak mungkin janjian, besok kita main bareng yuk. Orang yang menikah berjanji akan menjadi suami istri yang baik dan setia dalam suka dan duka. Orang tua juga berjanji menjadi ayah dan ibu yang baik dalam mendidik anak-anaknya. Para pemegang jabatan tertentu biasanya juga berjanji akan bertanggung jawab dengan amanah yang diemban. Pertanyaannya adalah, apakah setiap janji itu ditepati? Bisa ya, bisa tidak. Namun yang pasti saudara-saudara, setiap kehidupan ini sebenarnya terikat dengan sebuah janji. Termasuk antara manusia dan Tuhan. Janji dengan sesama, bahkan juga janji dengan Tuhan. Perjalanan hidup manusia seringkali menunjukkan bahwa Tuhan itu Allah yang setia dengan janjinya, tapi manusia itu seringkali menjadi sosok yang belenjani janji, mengingkari janji. Dan itulah yang sering dilakukan, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Kecenderungan kita sebagai manusia itu demikian, di tengah tantangan hidup yang tidak mudah. Namun demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan menunjukkan, sekali lagi, Tuhan selalu menepati janjinya. Sehingga merespon Tuhan yang demikian ini, setiap kita manusia dipanggil untuk sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh berupaya untuk menepati janji. Ya, saya menyebut itu sebagai berjuang. Karena memang menepati sebuah janji itu adalah produk dari proses kehidupan yang panjang. Upaya untuk membentuk karakter hidup yang tenanan, yang penuh dengan kesungguhan yang tidak instan, sekali lagi yang panjang. Dan itulah saudara-saudara yang kita jumpai dalam bacaan kita hari ini. Kita bertemu dengan para pejuang yang berusaha, berupaya untuk menepati janji. Dalam diri Maria dan Yusuf, dalam diri Simeon dan Hana. Pertama-tama mereka menerima penggenapan janji Allah. Dalam diri Yesus Sang Mesias, janji Allah akan penyelamat manusia itu ditepati. Yang dinubuatkan itu digenapi. Dan selanjutnya Yusuf dan Maria, mereka ini menepati janji mereka sebagai orang tua yang taat dan setia. Sebagaimana orang Yahudi pada zaman itu, mereka melakukannya juga. Diawali sejak Yesus di kandungan, Maria dan Yusuf ini menjaga kekudusan dirinya. Kemudian tiba waktunya pentahiran, mereka membawa bayi Yesus itu ke Yerusalem dan diserahkan kepada Tuhan.
Mereka membawa persembahan 2 ekor burung tekukur. Persembahan ini sebenarnya menunjukkan kelas dari mana mereka berasal. Persembahan yang diberikan oleh mereka yang dianggap sebagai masyarakat miskin, kelompok mereka yang tidak mampu. Tapi meskipun demikian, mereka tetap berjuang untuk menepati janji itu. Datang pada saat pentahiran ke bait Allah dengan membawa persembahan. Mereka melakukan tanggung jawab mereka, menepati tanggung jawab mereka, janji sebagai orang tua. Kesungguhan mereka sebagai orang yang menepati janji itu, saya pikir bukan instan dan tiba-tiba. Bukan dimulai ketika Yusuf dan Maria ini menjadi orang tua bagi bayi Yesus, tidak. Tapi dimulai jauh sebelum itu. Sebelum mereka berdua menikah, Alkitab menceritakan mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah pribadi yang saleh dan setia. Sehingga mereka dipilih menjadi orang tua Yesus. Ketaatan mereka ini juga persiapan bagi Allah. Allah melakukan persiapan itu karena di depan mereka, perjalanan mereka sebagai orang tua Yesus itu juga tidak mudah. Mereka harus siap menghadapi masa-masa sulit di waktu-waktu ke depannya. Namun demikian, mereka tetap akan melangkah bersama dengan Tuhan. Jadi untuk setia kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang instan dan tiba-tiba. Aku mau setia kepada Tuhan, kok nek wis bar sidi, kok nek wis bar nikah, kok nek wis dadi wong tua, tidak. Tapi mempersiapkan itu dimulai sedini mungkin, seawal mungkin. Maria dan Yusuf selagi mereka itu single, mereka telah membentuk dirinya, karakter dirinya menjadi seorang yang setia. Selanjutnya Simeon dan Hana. Alkitab menceritakan bahwa Simeon ini adalah seorang yang benar dan tulus. Ia sengaja datang ke bait Allah atas tuntunan Roh Kudus supaya berjumpa dengan bayi Yesus. Kata benar dan tulus ini, saudara-saudara, adalah terjemahan dari bahasa aslinya itu yang berarti lurus. Yang kalau dalam perjanjian lama, artinya kata ini tidak hanya patuh pada perintah-perintah, namun mereka yang memiliki hati yang benar dan tulus ini menunjukkan karakter hidup yang benar di hadapan Allah, baik dalam hati maupun tindakan. Ia akan berlaku benar. Didelok uang apa ora, dia akan tetap lurus. Dan Simeon ini mendapatkan janji, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Itulah mengapa ketika bayi Yesus di bait Allah ditemui oleh Simeon, Simeon sangat bersukacita. Allah menepati janji itu. Kebahagiaan Simeon dengan melihat Mesias yang dijanjikan itu membawa harapan bagi dia untuk kehidupan. Mengajarkan kepada kita, mari melihat bahwa seperti nubuatan yang digenapi sekalipun harus menanti sekian waktu yang lama, maka sebenarnya bagi siapapun segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, sejauh orang itu tetap setia kepada Allah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Simeon tidak perlu lagi khawatir akan masa depannya karena ia telah membuktikan iki Gusti Allah setia. Ia menepati janjinya. Sehingga kesetiaannya yang dia jaga selama waktu yang panjang menjadi inspirasi dan ajarkan kepada kita untuk selalu setia. Selanjutnya kita juga bertemu dengan seorang Nabiah Hana. Diceritakan oleh Alkitab dia seorang yang saleh, rajin beribadah, berpuasa dan berdoa. Ia tidak pernah meninggalkan bait suci. Dan Nabiah Hana ini berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ia sudah sangat tua, 84 tahun usianya. Tapi ia juga tidak pernah berhenti untuk menantikan Mesias yang dijanjikan itu. Dan ketika janji itu digenapi, dia tidak hanya mandek, bersyukur dan berbahagia karena janji itu sudah didapat.
tapi justru dia tidak bisa berhenti untuk mengabarkan, menjadi berkat, melakukan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, usia yang sangat panjang, 84 tahun bagi Hana, menandakan bahwa tentu juga tidak sedikit kesulitan hidup yang ia lewati sebagai seorang janda yang sudah lanjut usia. Tentu banyak kesulitan hidup yang dia alami, namun demikian ia setia, ia taat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini akan dilayankan peneguhan sidi untuk ketiga anak kita. Ketika kecil mereka diserahkan oleh orang tuanya kepada Tuhan untuk dibaptis. Orang tuanya juga berjanji untuk setia mendidik anak-anak mereka dalam iman sampai mereka mengakui iman itu secara mandiri. Tentu mungkin ada banyak perjalanan yang tidak mudah dilakukan oleh orang tua, dibantu oleh gereja supaya orang tua ini bisa menepati janjinya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sendiri yang sekarang ini akan berjanji. Apakah semua janji ketika sidi itu selalu ditepati? Bisa iya, bisa juga tidak. Karena kalau kita melihat pengalaman mungkin menceritakan kepada kita bahwa dunia pasca sidi itu mungkin akan penuh tantangan. Sidi ini bukan akhir, tapi justru awal, permulaan bagi perjalanan iman kalian yang semakin tenanan. Ada beberapa orang yang mungkin menyerah, melenjani janji. Bisa karena alasan pekerjaan, jabatan, percintaan, lingkungan. Ada banyak alasan. Persis seperti yang kalian bayangkan beberapa waktu lalu. Apa yang kira-kira akan menggoyahkan iman yang sekarang kalian yakini kuat dan tangguh? Apa yang kira-kira 5-10 tahun lagi akan kalian hadapi dan itu kesulitan kalian untuk tetap jejak pada iman itu. Namun demikian saudara-saudara, kita juga melihat bahwa banyak orang yang tetap berjuang. Banyak orang yang tetap berusaha setia untuk menepati janji itu, Masioni Botani. Karena seperti halnya Yusuf dan Maria, Simeon dan Hana, mereka tahu betapapun perjalanan itu berat, sejauh Kristus yang ada bersama dengan mereka melangkah, maka hidup mereka akan menjadi penuh bersukacita, harapan itu ada. Melangkah dan hidup bersama Mesias membuat mereka menatap masa depan itu dengan sukacita, penuh harapan yang pasti. Nah, mereka tidak lelah berjuang. Mereka tidak lelah menyerah. Begitu juga dengan kalian, anak-anakku. Tantangan di depan mungkin tidak mudah. Namun kalian dipanggil untuk hidup setia taat pada Kristus. Karena itulah yang akan membuatmu kuat. Membuatmu merasakan berkat di sepanjang perjalanan hidup. Pesan ini juga diberikan kepada kita semua warga jemaat pada Minggu Natal yang pertama ini. Tahun akan segera berakhir dan berganti menjadi tahun yang baru. Akankah ini membawa tantangan ataukah peluang? Tidak ada yang tahu. Namun melangkah bersama dengan Tuhan yang selalu menepati janjinya tidak perlu membuat kita khawatir. Karena Dia selalu setia. Karena itu mari kita terus berjuang untuk juga setia menepati setiap janji baik kita sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada beberapa anak kita yang ingin mengakui imannya di hadapan Tuhan. Pada waktu masih kecil, mereka sudah menerima tanda baptis. Berkat ketekunan dan kesetiaan orang tuanya dalam membimbing dan mendidik mereka, mereka telah mengenal Allah dan karyanya seperti yang telah disaksikan dalam Alkitab. Sekarang mereka ingin mengakui imannya di hadapan Tuhan. Anak-anak kita itu adalah Rafael Andra Apriasa, anak dari keluarga Bapak Tias Pinangge, anak Pratnya Narwastu Cahya Kristi, anak dari keluarga Bapak Cahyo Adistiawan, dan anak Sevanya Dayu Cesariu, anak dari keluarga Bapak Mangku Widayat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkat ketekunan dan kesetiaan orang tua masing-masing dalam mendidik dan membimbing, mereka ini telah mengenal Allah yang telah menyatakan karyanya dalam diri Yesus Kristus. Demikian juga gereja telah melengkapi bimbingan dan pendidikan orang tuanya melalui pelayanan katekisasi. Pada hari ini saatnya bagi mereka untuk menyatakan imannya kepada Allah dengan disaksikan oleh warga jemaat. Karena itu mari kita layani permintaan mereka dan sekaligus kita saksikan pengakuan iman mereka. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berkat ketekunan dan kesetiaan yang dilandasi oleh iman kepada Tuhan, orang tuamu masing-masing telah mendidik dan membimbing kamu dalam pengenalan akan kasih dan karya Allah dalam Yesus Kristus. Gereja melalui pelayanan katekisasi juga telah mengajar kamu untuk melengkapi pengajaran yang telah diberikan oleh orang tua. Oleh sebab itu, apa yang telah kamu terima selama ini kiranya tertanam dengan baik dalam hatimu. Jauhilah ajaran-ajaran yang sesat supaya hidupmu dapat selamat, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kalian menyatakan pengakuan iman di hadapan Tuhan, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Dan perlu kalian ketahui bahwa jawaban dan janji yang akan kamu nyatakan itu adalah janji dan pengakuanmu kepada Tuhan sendiri. Kami, anggota majelis jemaat, juga warga jemaat yang saat ini hadir dan menyaksikan kebaktian ini hanya bertindak sebagai saksi-saksinya. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah kalian percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kesaksian tentang karya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Juru Selamat dalam Yesus Kristus, serta yang telah mempersekutukan dalam Roh Kudus? Bagaimana jawabmu? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamatmu yang sejati, yang telah bangkit dari antara orang mati untuk membangkitkan hidupmu di bawah bimbingan Sang Roh Kudus? Bagaimana jawabmu? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah kalian berjanji bahwa akan tetap setia kepada Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati dan setulus hati, sebagaimana Tuhan Allahmu yang juga setia dengan janji-janjinya? Bagaimana jawabmu? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selaku warga jemaat, apakah saudara-saudara warga jemaat juga bersedia menerima mereka selaku warga jemaat yang saling mendukung di dalam doa demi kemuliaan Kristus sendiri? Bagaimana jawab saudara-saudara
selaku warga jemaat, bagaimana jawabmu? Apakah kalian juga berjanji? Saudara-saudara warga jemaat yang hadir, apakah panjenengan bersedia untuk menerima mereka sebagai warga jemaat yang terus bertumbuh bersama, bertanggung jawab atas kehidupan gereja? Bagaimana jawab warga jemaat? Apakah bersedia? Terpujilah nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Warga jemaat diundang untuk berdiri. Anak-anak akan menyatakan janji pengakuan mereka melalui pujian Kidung Jemaat 369A. Mari kita menyerahkan anak-anak kita ini di dalam doa. Berdiri di hadapan-Mu Tuhan, anak-anak yang telah bertumbuh di dalam iman bersama dengan orang tua mereka masing-masing. Mereka yang juga bertumbuh dalam iman bersama dengan persekutuan gereja melalui pelayanan katekisasi yang dilayankan. Dan hari ini mereka mengakui, percaya, janji di hadapan Tuhan untuk tetap setia. Tuhan sendiri yang berkarya, sebagaimana janji-Mu yang senantiasa ditepati, kiranya mereka pun dimampukan juga untuk setia menepati janji mereka, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhirnya. Berkatilah mereka, berkatilah para orang tua yang menjadi jalan Tuhan bagi mereka mengenal Kristus dalam hidupnya. Perjalanan hidup mereka ke depan kiranya senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam Sang Kristus Yesus kami berserah seutuhnya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang nyatakanlah imanmu kepada Tuhan dengan kalian mengucapkan pengakuan iman rasuli dan warga jemaat akan mengaminkan. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, sekali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak kandungnya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit lagi dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian disilahkan untuk berlutut untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mohonkan berkat Tuhan atas ketiga anak kita yang sudah mengakui imannya di hadapan Tuhan.
anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, sumber segala berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, sumber segala rahmat, dan Roh Kudus, sumber kekuatan dan penghiburan, akan terus dan senantiasa memberkati, menyertai, menuntun, memandu kehidupan anak-anak sekalian dalam menjaga janji setia kepada Tuhan, ambil bagian dalam karya pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, atas nama jemaat kami turut bersuka cita untuk kalian yang sudah mengakui iman dan selamat bergabung dalam persekutuan sebagai warga dewasa di Gereja Kristen Jaiwetan. Silahkan berbalik menghadap ke jemaat. Inilah anak-anak kita, mari kita terima dengan penuh sukacita sebagai teman bertumbuh bersama warga dewasa Gereja Kristen Jaiwetan, khususnya di Jemaat Bondowoso. Tuhan memberkati, silahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu Saudara disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan dan setiap berkat yang dinyatakan. Kita sudah mengungkapkan rasa syukur kita di awal ibadah ini, dan mari terus mengungkapkan pujian syukur, kemuliaan hanya bagi Allah yang telah lahir di tengah-tengah dunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 100, Muliakan.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepada Tuhan, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati, disegarkan, dikuatkan oleh sabda Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menyambut Tuhan yang senantiasa menepati janji itu melalui kesungguhan sikap kami yang juga terus berjuang menepati janji kami. Mampukan kami untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga sekalipun masa depan di hadapan kami seringkali membuat kami berada dalam kebimbangan, tapi biarlah kami tidak pernah khawatir karena melangkah bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang penuh dengan harapan pasti. Kami menyerahkan setiap warga jemaat Tuhan yang hari ini bersama-sama menyatukan batin untuk bersekutu di dalam Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat hadir secara bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan hadir dimanapun orang-orang mencari Engkau. Bersyukur untuk pelayanan peneguhan sidi yang boleh kami lewati, kasih-Mu terus membersamai kami di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Anak-anak Tuhan yang telah berjanji di hadapan-Mu ini, kiranya juga bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat Tuhan. Mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam pemulihan kesehatan, kasih Tuhan menopang, memelihara, bahkan menyembuhkan dan memulihkannya. Kami menyerahkan buat mereka yang dalam pergumulan, kesepian, kehilangan, Tuhan merengkuh, membalut setiap luka dan menggantinya dengan sukacita. Kami berdoa buat mereka yang sudah lanjut usia, kasih-Mu terus memelihara, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, kesehatan dan perlindungan-Mu senantiasa menjaga mereka. Berkati juga anak-anak yang bertumbuh dalam iman, dalam karakter yang baik, dalam pengetahuan, berkati belajar mereka, dalam menyiapkan masa depannya mereka senantiasa menggantungkan harapan kepada Tuhan dengan takut akan Engkau. Kami menyerahkan mereka yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, keluarga yang merindukan momongan. Tuhan terus dan senantiasa memberkati, sehingga mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan senantiasa setia. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang pada pekan ini bertambah usia. Kami berdoa untuk Ibu Setiani Isbatio, Ibu Supeni Ishariana Firman Firdaus, Ibu Ani Purwanti Kaliono Edi, Ibu Kristina Ningtyas Basuki, Bapak Kristiono, Bapak Lukman Adi Winarno, Ibu Dewi Priska Artianti Wiryautomo. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami ini agar mereka sungguh-sungguh merasakan berkat-Mu dan senantiasa bersedia menjadi jalan berkat untuk kehidupan. Rasa syukur mereka sungguh-sungguh hidup melalui kesetiaan yang mereka bangun. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan pelayanan kami GKJW Jemaat Bondowoso. Engkau memberkati setiap kegiatan yang dilakukan, program-program yang direncanakan, renovasi gedung gereja. Tuhan juga memberkati setiap orang yang ambil bagian, panitia yang melakukan. Tuhan senantiasa membuka jalan terang, sehingga kami boleh bersama-sama bahu-membahu melayani pekerjaan Tuhan ini dengan sukacita. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan perjalanan kehidupan bangsa ini. Kasih-Mu juga terus menopang bangsa ini menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Melalui para pemimpin bangsa ini, kedamaian, ketentraman, kebenaran, dan keadilan juga senantiasa ada. Berkati para pemimpin kami dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh menata layani segala urusan berbangsa ini dengan baik. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dan kami ungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan boleh terlayani. Setiap orang yang bersyukur, Tuhan berkati seturut dengan kemurahan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami dalam langkah hidup kami, rencana-rencana kami. Engkau memberkati kami yang akan meninggalkan ruang ibadah ini, tuntunlah dan sertailah kami. Kami menyerahkan setiap orang dengan segala rencananya, kiranya Engkau memelihara senantiasa. Ampuni jikalau ada yang kurang berkenan kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya doa syukur dan permohonan ini hanya dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Minggu Natal yang pertama sekaligus menjadi pelayanan peneguhan siri ini dengan sukacita. Mari terus berjuang menepati setiap janji kita karena kita yakin Tuhan setia senantiasa. Mari bersama-sama mengakhiri ibadah ini dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 145 bait yang pertama. Yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini dengan sukacita dan masing-masing saudara terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber rahmat, Roh Kudus sumber kekuatan dan harapan, terus dan senantiasa memberkati, memelihara, menopang dan menyertai perjalanan saudara-saudara untuk terus setia merasakan berkat Tuhan dari sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian acara ibadah dalam rangka CD Putra Putri GKJ Bondowoso. Untuk itu, bagi yang sudah ditunjuk untuk memberi kata sambutan, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas. Shalom. Ya, kami di sini ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama pastinya pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah membimbing kami dari kecil, bahkan dari kandungan sampai saat ini. Kami bisa mengakui iman percaya kami secara pribadi. Kemudian yang kedua, kepada para orang tua kami, benar kata pepatah bahwa guru pertama adalah orang tua.
Orang tua mereka sudah mengajarkan kami, mendidik kami, baik secara karakter, sosial, bahkan juga secara rohani. Terus yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Pendeta, para pamong, dan para majelis yang karena sudah membimbing kami juga dari jenjang paling kecil, jenjang balita, pratama, madya, remaja, hingga saat ini kami dapat mengakui iman percaya kami secara mandiri. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada warga jemaat untuk senantiasa membimbing kami, mendukung kami, supaya kami dapat lebih kuat iman kami kepada Tuhan Yesus ke depannya. Bagi kami, ini benar kata Bu Pendeta tadi, bahwa pengakuan iman ini bukanlah akhir dari perjalanan kami, tapi melainkan awal dari perjalanan iman kami ke depannya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Demikian kata sambutan dari anak saudara ya, sudah boleh dibilang saudara ya. Sifatnya, terima kasih bahwa mengingatkan kita untuk ini bukan akhir, tetap awal dari perjalanan iman kita ke depan. Terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh diwakili majelis jemaat. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bahwa pada pagi ini kita dapat melaksanakan satu peristiwa yang penuh dan sukacita, bahwa pada hari ini telah dilaksanakan pelayanan penebahan CD atas saudara, bukan anak lagi, saudara Stefania, kemudian saudari Anya dan saudara Rafael. Nah, atas pelaksanaan semuanya ini, kita pahami semua bahwa ini adalah karya Allah di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara yang baru saja mendapatkan peneguhan CD. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi melalui khotbahnya, bahwa proses sampai mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, itu sebuah pergumulan yang luar biasa, yang diawali bahkan ketika dikatakan oleh saudara Sefa tadi, sejak dalam kandungan itu Tuhan sudah membentuk. Tapi dalam proses itu ada pergumulan yang luar biasa seperti disampaikan oleh saudara Anya tadi malam, bahwa ada pergumulan yang kuat. Apakah benar saya mengikuti Yesus? Apakah benar saya berani mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya? Itu sesuatu yang luar biasa, pergumulan yang sangat berat. Sampai pada akhirnya saudara sekalian dapat mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi diri saudara secara pribadi. Dan itu sebenarnya mengingatkan pesan oleh Rasul Paulus kepada kita ya, bahwa berita tentang Injil itu bagi orang-orang itu adalah kebodohan, bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, berita tentang Injil itu adalah kekuatan Allah, keselamatan. Makanya bersyukur bahwa adik dan saudara-saudara yang baru diteguhkan dalam CD ini berani mengaku percaya di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat. Itu bisa dikumpuli nanti dalam 1 Korintus 1 ayat berapa itu? Ayat 18 ya. Itu yang dikumpuli oleh saudara kita kemarin. Nah, kemudian setelah saudara-saudara mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, nah dari saat ini saudara akan melangkah sebagai seorang
dewasa dalam iman. Segala tindakan iman dari saudara-saudara sekalian ketika menjadi CD itu adalah menjadi tanggung jawab saudara. Dan saudara juga akan mendapatkan pelayanan yang sama seperti saudara yang lain. Saudara sudah bisa menerima pelayanan perjamuan kudus, pelayanan pemberatan perkawinan sebagainya. Katakanlah saudara boleh mulai pacaran. Sudah dewasa kok. Artinya pelayanan itu sudah bisa. Kalau dulu kan masa 17 tahun itu sudah masa-masa yang gembira ya, masa-masa yang menyenangkan. Tidak. Tapi di sini justru mulai ada pergumulan yang luar biasa gitu. Nah, saudara masih muda, saudara masih punya semangat, masih punya kekuatan yang luar biasa. Logika iya, fisik iya, ya, pengetahuan iya. Dan itu kadang-kadang menjadikan kita cenderung mengandalkan diri sendiri. Nah, pesan sebelum kita mengakhiri ini, dalam menjalani kehidupan kita, sampaikan oleh tadi Ibu Pendeta bahwa justru saudara akan mengawali pada saat ini. Ya. Nah, dalam perjalanan yang tidak pernah kita tahu itu, jangan mengandalkan kepada kekuatan diri sendiri, kemampuan akal pikiran sendiri, ya. Yang memang anak milenial itu kan dibekali dengan kekuatan pengetahuan dan teknologi yang luar biasa ya. Dibandingkan generasi X, generasi Y itu sudah, apalagi generasi Z ini sudah luar biasa. Nah, jangan andalkan itu. Andalkanlah Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 146 ayat 5. Itu di sana saya bacakan saja ya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi berharaplah hanya kepada Tuhan. Selamat berjuang dalam kehidupan iman sebagai seorang yang dewasa dalam iman, juga dewasa dalam secara fisik. Dan terakhir, kami ingin mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang telah berhasil menepati janji untuk mendampingi anak-anak sampai mengaku percaya, dan selamat yang kepada saudara-saudara yang baru saja mendapatkan peneguhan CD bahwa saudara telah berhasil melalui perjuangan untuk mampu sampai mengungkapkan pengakuan iman secara mandiri. Dan memberkati, dan mohon maaf bila kami selaku majelis jemaat mungkin atau sebagai warga kurang begitu maksimal dalam memberikan pelayanan, bimbingan. Percayalah, Tuhanlah yang maha sempurna yang akan membimbing saudara-saudara untuk menjalani kehidupan. Akhirnya, terima kasih. Selamat, Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bapak Hanis atas sambutan dan wejangannya. Saya ucapkan terima kasih. Demikian pelayanan CD dan ibadah hari Minggu pada hari ini. Terima kasih atas semua kerjasamanya. Begitu juga untuk para adik-adik yang sudah menjadi warga dewasa, selamat bergabung dengan para dewasa. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.